Karena kalau orang terus masih mau hidup di bawah penghukuman, pasti akan mengulangi. Ya, dengar ya, pasti akan mengulangi dosa. Karena apa? Ya, jadi gini ya. Kenapa orang mengulangi dosa lagi kalau hidup di bawah penghukuman? Karena perasaan bersalah dan terhukum itu menjauhkan orang dari Tuhan. Menjauhkan orang dari Tuhan dan percaya bahwa Tuhan jauh. Dan ketika dia melihat Tuhan jauh, itu membuat manusia itu mengulangi siklus dosa. Roma 6 ayat 14. Lihat ya bagaimana siklus dosa ini diputus. Sebab kamu tidak akan dikuasai lagi oleh dosa. Kamu tidak akan lagi dikuasai lagi oleh dosa. Gimana Pak? Karena kamu tidak berada di bawah hukum Taurat. Tidak lagi di bawah pendakwaan, penghukuman. Tetapi di bawah kasih karunia. Jadi kalau ditanya saudara-saudara, antidot atau obat penawar dosa, siklus kekalahan atau siklus dosa, kegagalan itu, antidotnya, obat penawarnya apa? Apakah hukum Taurat? Atau kasih karunia? Mudah ya dengan ayat ini kita mendengar bahwa ternyata kebenarannya adalah kasih karunialah obat penawar dosa. Dan dosa di dalam ayat Roma 6 ayat 14 ini, kamu tidak lagi dikuasai lagi oleh dosa. Itu kata benda. Saudara bisa, kamu tidak lagi dikuasai lagi oleh narkoba. Kamu tidak lagi dikuasai lagi oleh kemarahan yang meledak-ledak. Kamu tidak dikuasai lagi oleh kemiskinan. Kamu tidak dikuasai lagi oleh penyakit. Kamu tidak dikuasai lagi oleh kerusakan rumah tangga. Kamu tidak dikuasai lagi oleh seringkali celaka, seringkali jatuh, seringkali pusing, seringkali sakit perut, seringkali Alzheimer, seringkali lupa. Dan sebagainya yang buruk. Kamu tidak lagi dikuasai oleh semua yang jahat itu, yang buruk itu, karena kamu tidak di bawah penuduhan lagi, pendakwaan. Kamu itu tidak mau lagi terima pendakwaan. Tetapi kita menerima pengampunan segala dosa, kasih karunia Tuhan. Ya, shalom, saudara yang paling dikasihi Tuhan. Kita ini adalah tayangan, kita ini adalah ciptaan baru. Yang lama sudah berlalu, hukum Taurat, tuntutan, tuduhan, dakwaan sudah berlalu. Sesungguhnya yang baru, kasih karunia Tuhan, supply, kebenaran hadiah sudah datang. Saya nggak usah nyebut nama saya lagi. Yang penting hari ini dan selanjutnya, kita mendengar yang paling penting dalam kehidupan kita setiap hari, setiap waktu adalah tentang Yesus dan karyanya yang sempurna di kayu salib. Bukan tentang saya atau Joseph Prin, Pastor Joseph Prin dalam buku ini, tapi tentang Yesus dan karyanya yang sempurna di kayu salib bagi kita. Tidak ada lagi penghukuman. Sama-sama katakan, hadiah, tidak ada penghukuman. Sekali lagi, hadiah, tidak ada penghukuman. Jadi itulah hadiah apa? Lewat darah Yesus yang mengampuni segala dosa. Saudara, dan ini luar biasa. Mungkin sudah bilang bagaimana praktisnya. Dan kita sudah dengar, saudara dengar aja khotbah saya sebelumnya dalam bab 13 ini. Ya, dengan tidak adanya lagi pengampunan dosa, kita praktis menerima semua suplai Tuhan, kebenaran Tuhan. Saudara mau perlu apa sih? Kesehatan. Ada kebenaran Tuhan tentang kesehatan. Diampuni segala dosanya, disembuhkan dari segala penyakit. Kristus adalah kekuatanmu, Kristus adalah kesehatanmu. Apalagi sih keuangan? Aku datang supaya kamu berhidup dan menerima dengan segala kelimpahan. Orang benar itu akan menerima segala berkat. Berkat ada di atas kepala orang benar, dikatakan di dalam Amsal. Berarti apa? Ya benar.
Kan harus benar, Pak. Iya, saya adalah kebenaran Allah dalam Kristus. Praktis nggak? Sangat amat sangat praktis. Ini kita masuk bab 13 ini udah praktis. Bahwa kita menumpas semua penghukuman. Manusia tuh nggak mau yang namanya terikat dengan kecanduan, dengan kemiskinan, dengan penyakit apapun. Ternyata semua adalah akibat stres, akibat di bawahnya lebih dalamnya apa? Ketakutan. Di bawahnya yang paling dalam apa? Penghukuman. Akar yang terdalam adalah penghukuman. Dan karena Kristus ternyata kita dengar bahwa itu adalah power. Hadiah tidak dihukum, ya, hadiah aku pun tidak menghukum kau. Jadi melihat perempuan yang kedapatan berzina, aku pun tidak menghukum kau, itu hadiah. Itu yang memberikan power, kuasa untuk perempuan ini keluar dari lingkaran setan. Dari cekikan tuduhan setan. Tumpas siklus kekalahan ini. Sama-sama saya katakan, tumpas. Tumpas. Ya, siklus kekalahan ini. Ya, kemana kita mau taruh keyakinan kita? Dan mungkin ini ditanyakan. Setelah kita mendengar perempuan yang kedapatan berzina. Bapak belum ngomong. Ya, saudara dengarlah bagian yang pertama. Ya, kalian subscribe, like, share. Saudara beritakan kabar baik ke semua orang. Karena semua orang butuh disembuhkan, dilepaskan dari kecanduan, diberkati berlimpah-limpah dengan keuangan. Orang Kristen perlu reign in life, berkuasa dalam itu. Hidup sukses, utuh, berkemenangan, tanpa susah payah. Wow, Tuhan sudah bayar, Tuhan sudah sediakan. Apakah bersandar keyakinan kita pada kasih karunia Yesus yang telah menelan dosa, atau ketakutan manusia atau orang percaya akan memanfaatkan kasih karunia? Nah, ini gini, ketika diberitakan kasih karunia secara radikal, orang mulai bilang, wah, ini surat izin berbuat dosa. Bapak ngomong gini, seenak-enaknya, nanti orang keluar berbuat dosa. Enggak, perempuan yang tadi saya katakan kedapatan berzina aja tidak menjadi hore, saya lompat lagi, berzina lagi. Enggak, saudara. Dan ternyata, saudara dengerin aja khotbah-khotbah saya sebelumnya. Siklus kekalahan, siklus lingkaran kekalahan dari manusia akan dosa itu adalah penghukuman. Ingat ya, sengat maut adalah dosa, kuasa dosa adalah hukum Taurat. Hukum Taurat benar, adil, kudus, tapi nggak nolong. Hanya bisa dipakai oleh iblis untuk menuduh kita. Tapi kalau buat Tuhan apa dong tujuannya? Tujuannya supaya saudara sampai pada akhir, pada titik akhir, pada finish dari kemampuan manusia, upaya, usaha manusia, dan beralih kepada supply Tuhan, kemampuan, kuasa, seluruh power Tuhan yang tersedia buat kita untuk hidup kudus, berperilaku benar. Seperti kita nyelam ke air, itu pasti basah. Itulah kita hidup di bawah kasih karunia. Pasti kudus. Kekudusan apa, Pak? Kekudusan Kristus. Sebagaimana Yesus memandang kita. Itulah kekudusan yang sejati. Bagaimana, Pak, Tuhan memandang saya? Tuhan memandang saudara di dalam Yesus adalah kudus. Karena ada darahnya, tercurah terus lewat darahnya. Ya. Kita sempurna. Dan kita ingat praktis bahwa Injil yang saya beritakan ini, bahwa kasih karunia, Injil yang diberitakan Paulus, Injilnya Paulus bahkan dikatakan, karena dia menulis 2/3 lebih surat-surat di dalam perjanjian baru, dia sebut Injilku. Kok bisa? Iya, karena dia rasul prematur yang terakhir, dia sebut dirinya seperti itu. Mantan farisinya Farisi, mantan teroris garang. Dulu Saulus, dia dengar sendiri, dia bilang, Tuhan ajarin saya sendiri. Tuhan mengajarkan dia 3 tahun, di tanah Arab diajarkan. Tuhan yang seperti apa? Yesus yang dalam tubuh kebangkitan. Makanya, apa yang dikhotbahkan Paulus kepada gereja-gereja, itu kasih karunia murni. Murni, pengampunan segala dosa. Dia nggak tanya dulu, wah begini, kamu dari mana gini? Enggak. Inilah berita yang kusampaikan, pengampunan segala dosa
dan dibenarkan sepenuhnya. Dan inilah implikasinya. Karena kamu dibenarkan sepenuhnya, kami memberi Roh Kudus dan melakukan mujizat. Kamu terima mujizat. Karena dia mengatasi waktu dan ruang, Tuhan Yesus itu. Dia bisa membuat air menjadi anggur. Dia bisa membuat jarak yang jauh. Perwira punya anak. Anaknya sakit dan hampir mati. Dan Tuhan katakan, anakmu hidup. Jarak 20 mil, 30 km. Anaknya sembuh seketika ketika Yesus katakan. Itulah kuasa daripada Injil, kabar baik yang kita dengar. Kalaupun dalam kehidupan kita, dalam pernikahan, di dalam apa lagi? Bisnis, pekerjaan, sekolah, apalagi Pak? Prestasi, olahraga, atau apapun. Apapun lah, semua aspek, semua bidang. Semua sendi kehidupan. Apapun. Mau bidang politik, bidang ekonomi, bidang sosial. Grace base. Atau gospel base. Didasarkan dengan kasih karunia atau Injil. Kasih karunia. Gimana Pak? Tuhan tahu semua. Saudara sedang sakit perut, saudara katakan, Kristus adalah kesembuhan saya. Seperti Kristus di surga, kepala saya tidak sakit perut, demikian saya di bumi tidak sakit perut. Kan praktis. Nggak praktis Pak. Siapa bilang? Siapa bilang? Dan kita berkatakan terus, Yesus adalah kesehatan saya. Penyakit nggak bisa nyantol. Jadi sehat terus dong Pak. Orang sudah keracunan mungkin. Karena apa? Ya nggak salah, saya koreksi, bukan keracunan. Sakit jadi sembuh, sakit kanker jadi sembuh, itu mujizat. Iya mujizat. Tapi kalau sehat terus mujizat nggak? Mujizat. Saudara, kalau disuruh pilih, mau sakit, parah, ketabrak mobil, terus sembuh lagi, normal, atau nggak pernah ketabrak mobil? Atau sehat terus? Pilih mana? Pilih sehat terus dong Pak, pintar. Ya, sehat terus dengan dibandingkan dengan dimudahkan lagi, pilih mana? Jadi Tuhan itu terus memberikan yang terbaik, yang the best dari Tuhan. Amin. Ya, jadi ayat-ayat yang hari ini kita mau renungkan di dalam Yohanes 10 ayat 19 sampai ayat 11 sampai 19. Yohanes 8 ya ayat 10. Yohanes 8 ayat 10 ya. Roma 6 ayat 14, Roma 6 ayat 14, Roma 7 ayat 15, Roma 7 ayat 15, Roma 8 ayat 3, Roma 8 ayat 3 dan Ibrani 9 ayat 22. Ya nanti kita lihat ya di dalam Roma 8 ayat 10 saya rasa nggak sampai yang lainnya ya, dan ayat 3 lah ya, nanti kita lihat. Oke, saudara siapkan aja mungkin ayat-ayatnya. Jadi penghukuman itu kan kita udah bilang, oh saya tumpas. Implikasinya apa kalau kita udah tumpas? Itu memutuskan siklus kekalahan. Ya, jadi dalam buku ini kan rahasia berkemenangan. Kita, oh jadi gara-gara siklus penghukuman itu, terus-menerus penghukuman, kekalahan-kekalahan, kejatuhan-kejatuhan. Ya, tetapi sebaliknya kasih karunia memberikan power, kuasa. Ya, iblis yang dihukum, bukan saya yang dihukum. Iblis yang sudah ditimbang, didakwa, dihukum. Bukan saya yang dihukum. Saya diselamatkan oleh kasih karunia Tuhan. Ya, karena kalau orang terus masih mau hidup di bawah penghukuman, pasti akan mengulangi. Ya, dengar ya, pasti akan mengulangi dosa. Karena apa? Ya, jadi gini ya. Kenapa orang mengulangi dosa lagi kalau hidup di bawah penghukuman? Karena perasaan bersalah dan terhukum itu menjauhkan orang dari Tuhan. Menjauhkan orang dari Tuhan dan percaya bahwa Tuhan jauh. Dan ketika dia melihat Tuhan jauh, itu membuat manusia itu mengulangi siklus dosa. Sebaliknya. Kita sudah tumpas habis penghukuman dan tuduhan. Tapi kan salah Pak. Nggak ada tuduhan, nggak ada pendakwaan. Yang ada adalah hadiah, dibenarkan
sepenuhnya. Ya Tuhan, Tuhan makasih, kamsia, thank you, sheshe. Terima kasih, grateful. Makin dekat Tuhan, baik. Contoh ya, ketika Petrus sudah dibilangin, Petrus, kamu akan menyangkal aku 3 kali. Dia bilang, oh enggak. Ya tetap menyangkal. Saya nggak cerita itunya ya. Kemudian Tuhan Yesus memperlihatkan dirinya spesial untuk Petrus. Dan ketika Petrus merasakan gini, kok Tuhan nggak nanya-nanya dosa saya? Yang kemarin saya udah jelas kok Tuhan bilang, siapa yang menyangkal aku di hadapan manusia, aku menyangkal mereka di hadapan Allah. Ya, dan saya punya dosa udah kelewatan, lebih berat dari Yudas. Mungkin dakwaannya begitu. Kalau Yudas sekali mengkhianati, kalau saya 3 kali pakai ngutuk-ngutuk lagi. Tetapi ketika Yesus menampakkan diri di danau laut Galilea, anak-anak, adakah makanan? Oh, nggak ada, kami semalam-malaman mancing nggak dapat apa-apa, menjala ikan. Lemparkan jalamu kanan. Itu Tuhan, kata Yohanes. Petrus langsung terjun ke laut, ke air untuk mendekati Yesus. Padahal dia orang tahu, belum berapa hari kemarin udah nyangkal ngutuk Yesus. Kenapa orang bisa memiliki perasaan justru mendekat kepada Yesus? Karena penuduhan, karena pendakwaan dari iblis. Itu sudah ditumpas habis. Yohanes 8 ayat 10. Saya ulang yang lalu ya. Lalu Yesus bangkit berdiri dan berkata kepada perempuan, hai perempuan, di manakah mereka? Tidak adakah orang yang menghukum kau? Jawabnya, tidak ada Tuhan. Lalu kata Yesus, aku pun tidak menghukum kau. Pergilah dan janganlah berbuat dosa lagi. Apa yang kita mesti ingat di dalam ayat ini? Penghukuman itu membunuh. Darah Yesus memberikan hidup lewat pengampunan semua dosa. Continue dan berkesinambungan. Ya, Tuhan Yesus memberikan orang berdosa kuasa untuk melanjutkan hidup tanpa berbuat dosa lagi. Beda ya, penghukuman melanggengkan siklus kekalahan. Tuhan Yesus hadiah pengampunan segala dosa, hadiah kebenaran Yesus memutus siklus perbuatan dosa. Jangan terbalik. Dunia tidak mengabarkan itu, saudara. Dunia mengabarkan penghukuman, tuduhan, dakwaan. Dunia mengajarkan dendam, kebencian. Tuhan turun dari surga untuk menyelamatkan kita. Roma 6 ayat 14. Lihat ya bagaimana siklus dosa ini diputus. Sebab kamu tidak akan dikuasai lagi oleh dosa. Kamu tidak akan lagi dikuasai lagi oleh dosa. Gimana Pak? Karena kamu tidak berada di bawah hukum Taurat. Tidak lagi di bawah pendakwaan, penghukuman. Tetapi di bawah kasih karunia. Jadi kalau ditanya, saudara, antidot atau obat penawar dosa, siklus kekalahan atau siklus dosa, kegagalan itu, antidotnya, obat penawarnya apa? Apakah hukum Taurat? Atau kasih karunia? Mudah ya dengan ayat ini kita mendengar bahwa ternyata kebenarannya adalah kasih karunialah obat penawar dosa. Dan dosa di dalam ayat Roma 6 ayat 14 ini, kamu tidak lagi dikuasai lagi oleh dosa. Itu kata benda. Saudara bisa, kamu tidak lagi dikuasai lagi oleh narkoba. Kamu tidak lagi dikuasai lagi oleh kemarahan yang meledak-ledak. Kamu tidak dikuasai lagi oleh kemiskinan. Kamu tidak dikuasai lagi oleh penyakit. Kamu tidak dikuasai lagi oleh kerusakan rumah tangga. Kamu tidak dikuasai lagi oleh seringkali celaka, seringkali jatuh, seringkali pusing, seringkali sakit perut, seringkali Alzheimer, seringkali lupa. Dan sebagainya yang buruk. Kamu tidak lagi dikuasai oleh semua yang jahat itu, yang buruk itu, karena kamu tidak di bawah penuduhan lagi, pendakwaan. Kamu itu tidak mau lagi terima pendakwaan. Tetapi kita menerima pengampunan segala dosa, kasih karunia Tuhan. Jadi gaya hidup dosa bukan hidup
di bawah kasih karunia. Sudah dengar ya? Ini penting. Kan tuduhannya gitu. Wah, kalau diampuni gitu aja orang berdosa kedapatan berzina, nanti bikin berzina lagi, Pak. Siklus segala dosa. Kita sudah dengar. Ternyata siklus segala dosa, siklus segala kekalahan, bukan kasih karunia. Kasih karunia itu adalah obat penawar, antidot dari dosa. Di bawah kasih karunia kita hidup menerima hadiah tidak adanya penghukuman. Kita tidak akan ingin hidup di dalam dosa. Kok bisa gitu, Pak? Ya karena kita terima suplai. Emang Tuhan senang buat dosa? Kita terima suplai Tuhan. Ketika saudara kurang kasih untuk mengasihi istri saudara atau anak-anak saudara, saudara selalu gagal. Tuhan suplai kasihnya. Iya, kok sekarang Roh Kudus kasih tahu hal yang baik. Kan kasih tahu merubah saya dari dalam keluar. Ya, ilustrasi. Saudara percuma mengurusi bagian luarnya. Sama seperti saudara punya binatang babi. Saudara cuci bersih, saudara bersihin. Saudara cuci, sikat sampai bersih. Karena dia habis mandi lumpur. Kemudian saudara hair dryer. Saudara lepas, saudara pitain. Saudara lepas, kembali lagi ke kubangan. Lari dia, kenapa? Nature-nya babi. Tapi kalau babi sudah diciptakan baru. Misalnya aja jadi anak singa atau kita anak singa ya. Kita ini singa Yehuda keturunan ya. Jadi anak singa. Dimandiin, dipitain. Sana main lumpur. Gak mau. Karena dia gak suka lumpur. Atau kucing lah ya, paling gampang. Gak suka lumpur. Jadi kasih karunia itu adalah obat penawar dosa. Dan selalu menghasilkan kemenangan atas dosa. Tumpas semua penghukuman. Gitu ya, ulangi ya. Jadi kasih karunia itu adalah obat penawar dosa. Dan selalu menghasilkan kemenangan atas dosa. Kok bisa bilang selalu, Pak? Selalu. Selalu. Kenapa, Pak? Kenapa? Karena Yesus ada di dalam kita. Dia itu hikmat. Dia di dalam kita. Semua kuasa, power yang Tuhan sediakan buat kita itu bekerja. Tetapi kalau di bawah hukum Taurat, saudara sendiri yang bertekad, saudara sendiri berusaha, siklus segala dosa, didakwa lagi, dikasih lagi, penghukuman, jatuh lagi, akhirnya saudara putus asa, bunuh diri, mati. Banyak yang begitu ya, tapi ya seperti itu. Contoh bagaimana Paulus ya, bagaimana Paulus mengatasi jeritannya. Roma 7 ayat 15. Sebab apa yang aku perbuat, aku tidak tahu. Jadi frustasinya teroris garang nih ya. Apa yang aku perbuat, aku nggak tahu ternyata dulu ya. Ketika dia masih Saulus. Karena bukan apa yang aku kehendaki aku perbuat. Kecewa terhadap diri sendiri. Nggak mampu. Tetapi apa yang aku benci, itulah yang aku perbuat. Siklus kekalahan Paulus, jatuh lagi dan jatuh lagi. Maaf, sebelumnya namanya Paulus adalah Saulus. Siklus kekalahannya dia jeritkan. Dia ungkapkan. Aku tuh manusia celaka, katanya ayat 24. Tuh ya, udah ngutukin diri sendiri. Karena penghukuman, kita telah ditebus dari celaka. Tapi dia bilang, aku manusia celaka. Wah, pantesan celaka 12, celaka 13. Gagal maning, gagal lagi. Ternyata kuncinya sederhana. Tidak tumpas segala penghukuman. Siapakah yang melepaskan aku dari tubuh maut ini? Dia mau buat baik nggak bisa. Mau buat benar. Dia bersungguh-sungguh, walaupun dia mengejar jemaat orang Kristen ya. Karena ketidaktahuan ya kan. Tapi dia ketahuannya pokoknya nih melanggar hukum Taurat nih semua nih. Mesti dibasmi nih. Tapi disitulah dia jadi pembunuh. Dan dia bahkan bukan hanya pembunuh. Dia menyatakan dari orang berdosa aku yang paling berdosa. I'm the chief of the sinner. Rajanya pendosa nih gua nih. Kenapa Paulus kok bisa begitu? Iya bayangin Yesus gua aniaya. Tuhan lu nyelamatin gua aniaya. Siapa yang ngomong gitu? Yesus sendiri. Ya Saulus, mengapa engkau menganiaya aku? Coba kalau dia menerima penuduhan. Tuduhan itu hamsyong gak hidup dia. Habis saudara. Tapi syukur kepada Allah. Ya, di dalam jeritannya Saulus itu dia mendapat mendengar
Apa yang Yesus katakan? Roma 8 ayat 3. Sebab apa yang tidak mungkin dilakukan oleh hukum Taurat. Apa yang tidak mungkin? Hukum Taurat kudus, benar, adil, ya. Karena tidak berdaya oleh daging. Manusia tidak dapat kudus, benar, adil. Walaupun hukum Tauratnya kudus, benar, adil, manusianya tidak dapat kudus, benar, adil dengan melakukan hukum Taurat itu. Telah dilakukan, ya. Telah dilakukan itu artinya did. Did itu bahasa Inggris artinya apa? Masa lampau. Telah, sudah, masa lampau oleh Allah dengan jalan mengutus anaknya sendiri dalam daging. Dia Allah menjadi manusia. Saya selalu katakan, ya, bahwa Tuhan itu menjadi manusia supaya menjadi sekaum dengan kita. Itulah prinsip penebusan. Baru bisa ditebus. Malaikat jatuh di surga, dilempar, dibuang ke bumi. Manusia jatuh di bumi, Tuhan turun dari surga, angkat manusia ke surga. Hebat nggak ya? Begitulah kasih Allah. Begitulah yang Tuhan katakan. Dia utus anaknya sendiri dalam daging. Dan yang serupa dengan daging jadi manusia. Yang dikuasai. Daging yang dikuasai dosa karena dosa. Ya, jadi daging dikuasai dosa oleh dosa. Tapi Yesus itu tidak berdosa, tidak berbuat dosa, tidak ada dosa. Tidak melakukan dosa, di dalam dirinya tidak ada dosa. Telah dijadikan dosa. Karena kita yang berdosa ini. Jadi Rasul Paulus mempunyai solusi, ya. Ia telah menjatuhkan hukuman atas dosa di dalam daging. Jadi ketika saudara nggak percaya berita ini, ya, bahwa tidak ada lagi penghukuman itu harus ditumpas habis. Saudara itu sama aja menghina karya Yesus. Maaf ya, bukan maaf deh, nggak perlu maaf nih yang kayak gini. Supaya dengar, Tuhan Yesus itu spesial jadi manusia dan menerima semua hukuman. Di dalam prinsip hukum itu ada istilah double jeopardy. Kalau udah suatu kasus udah dihukum, tidak boleh 2 kali, hanya sekali. Dan Tuhan Yesus sudah menanggung semua hukuman kita. Ya tapi kan kita yang salah, Pak. Ya itulah hukum. Dan hukuman yang kita itu sudah ditimpakan kepada Yesus. Separuh enggak, sepenuhnya. Overpayment bayarnya lebih-lebih. Dan tidak boleh lagi dihukum. Karena ia telah menjatuhkan hukuman, Bapa telah menjatuhkan hukuman atas dosa di dalam daging. Daging siapa? Di dalam Yesus sebagai manusia. It is finished. Sudah selesai. Dan Tuhan katakan, sudah saya terima. Dan Tuhan Yesus Bapa tidak bisa berdusta. Sama-sama katakan tidak bisa berdusta. Jadi tumpas habis semua rasa bersalah. Hukuman penghakiman atas dosa-dosa kita telah ditimpakan kepada Yesus. Terima warisan ini. Terima hadiah ini. Warisan tumpas habis siklus kekalahan. Jadi tumpas habis siklus kekalahan. Wah, senang dong Pak hidup ini. Betul. Menyenangkan hidup ini akhirnya. Karena kita memperoleh rahasia untuk hidup utuh, berkemenangan, sukses. Atau sukses, utuh, berkemenangan. Rahasianya apa Pak? Jangan terima lagi penghukuman. Karena hukuman itu siklus dosa. Ya, jadi agama-agama lain di dunia ini agama tanpa darah. Kekristenan adalah hubungan yang didasarkan oleh darah Yesus. Ya, saya mau bacakan supaya saudara paham pisannya. Ayat terakhir, Ibrani 9 ayat 22. Dan hampir segala sesuatu disucikan menurut hukum Taurat dengan darah. Nah, ini yang pentingnya. Jadi, hukum Taurat itu gambaran. Semua juga pakai darah. Tapi darah domba, kambing, atau lembu, atau sapi, binatang kaki 4. Dan tanpa penumpahan darah, Tuhan itu memandang darah dan menerima kita. Darah siapa? Darah Yesus. Tidak ada pengampunan. Sebaliknya, ya, karena darah Yesus sudah ditumpahkan, makanya ada pengampunan. Power dari Tuhan. Untuk apa? Untuk kita hidup menang, sukses, utuh. Haleluya. Ya, bukti cara Yesus untuk memutus siklus dosa adalah tidak ada lagi penghukuman.
Ya, saudara boleh buktikan. Ketika saudara, apapun dalam kehidupan saudara, pasti ada kegagalan, ada kegagalan lah ya. Kejatuhan. Kita nggak sengaja atau apapun lah. Terus kita bilang, Tuhan, tidak ada lagi penghukuman dalam Kristus. Saudara bangkit lagi. Saudara datang pada Yesus apa adanya. Dipeluk lagi. Diangkat, saudara. Ya seperti domba yang hilang tuh main diangkat aja gitu. Di atas bahunya. Bayangin ya diangkat. Kalau gitu bikin dosa aja Pak. Nggak ada. Kita itu dibawa kasih karena kita nggak mau hidup dalam siklus dosa. Jadi, tumbas habis rasa bersalah. Hukuman dan penghakiman atas dosa kita. Gimana caranya? Tidak ada lagi penghukuman dalam Kristus. Tidak ada lagi penghukuman dalam Kristus. Saya adalah kebenaran Allah dalam Kristus. Saya sama-sama katakan. Tidak ada lagi penghukuman dalam Kristus. Saya di dalam Kristus. Saya adalah kebenaran Allah dalam Kristus. Jadi semua telah ditimpakan kepada Yesus. Tumpas habis siklus kekalahan. Percaya dan menerima warisan ini. Mari kita berdoa. Bapak terima kasih. Kami sudah mendengar. Dan kami menerima warisan. Tidak ada lagi penghukuman. Di dalam Kristus. Kami terima Tuhan. Kemenangan demi kemenangan di dalam Kristus. Kami bersyukur Tuhan. Bahwa Engkau tidak lagi menghukum kami. Kami tahu Tuhan. Dalam kehidupan kami. Sekarang dan selanjutnya berikutnya. Dan selanjutnya sampai selama-lamanya. Kami tidak mau lagi didakwa apapun. Kami sudah tumpas habis. Yesus sudah tumpas habis oleh darah-Mu sudah tumpas habis. Siklus kekalahan ini. Tuduhan, pendakwaan ini. Dan Engkau terus supply dalam kehidupan kami. Kemenangan, kemuliaan, kehormatan demi kehormatan. Kemuliaan demi kemuliaan. Hikmat demi hikmat. Semua kebenaran, kekuatan, kesalehan. Dari iman kepada iman yang semakin besar. Dari kasih karunia demi kasih karunia yang semakin besar. Dari kemenangan demi kemenangan. Kemuliaan demi kemuliaan. Dan masih banyak lagi Tuhan. Kami sembuh, kami sehat, kami bahagia. Keluarga kami harmonis. Kami menikmati semua berkat Tuhan. Di dalam nama Tuhan Yesus. Amin.